Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya mengenai posisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atas tudingan-tudingan yang dilontarkan atau yang dinisbatkan kepada beliau, yang mana saat itu dibahas mengenai seorang tokoh juga yang bernama Sulaiman bin Suhaib, yang mana beliau ini mengkritik habis-habisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun memberikan klarifikasi atas kritikan-kritikannya. Sekarang berlanjut masih di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, di mana kita masuk pada pembahasan Risalatun Muhimmatun, sebuah pesan penting ukhra yang lain li Syekh fil mawdu'i, untuk Syekh di dalam suatu topik ini. Jadi risalah yang masih ada ketersambungan dengan risalah sebelumnya, ya, gitu. Hadhihi risalatu, pesan ini arsalaha telah mengirimnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila, yaitu kepada As-Suwaidi, kepada Imam Suwaidi. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memberi suatu pesan ataupun surat yang ditujukan kepada Imam Suwaidi. Nah, siapa Imam Suwaidi ini? Alimin min ahli al-Iraq, yaitu seorang yang alim dari penduduk Irak. Nah, ini Imam Suwaidi ini bernama lengkap Ahmad bin Husain bin Raslan As-Suwaidi Al-Baghdadi. Jadi beliau bernama Ahmad As-Suwaidi, berasal dari Baghdad, Irak, yang mana posisinya sama seperti Sulaiman bin Suhaib yang asalnya dari Najd mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wakana, dan ada, qad arsala, telah mengirim, lahu, kepadanya, kitaban, yaitu sebuah kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengirim kepada As-Suwaidi sebuah kitab, wasa'alahu, dan langsung bertanya kepadanya, amma, tentang apa, yaqulun nasu fihi, tentang apa yang dibicarakan orang selama itu, ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengirim sebuah kitab seraya bertanya kepada As-Suwaidi tentang bagaimana perkataan orang, ya, yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa'ajabahu, maka aku menjawabnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, bihadhihi risalah, dengan pesan ini, qala fiha, telah berkata di dalamnya, inna isya'ata, sesungguhnya menyebarkan daripada al-buhtani, yaitu kebohongan ataupun fitnah, mimma, dari apa, yastahi malu al-aqil, yaitu orang yang berakal, an yahkiyahu, untuk menceritakan, fadlan, terlebih, an yaftari, terlebih untuk mengarangnya, berbohong. Jadi sungguh menyebarkan kebohongan yang besar dari apa yang hal yang sangat memalukan, yaitu orang yang berakal untuk menceritakan, apalagi yang diceritakan orang berakal ini ternyata suatu kebohongan. Mimma, dari apa, kultum, yang telah kalian katakan, annani, bahwasannya saya nih, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ukafiru, telah mengkafirkan jami'an nas, semua orang,
illa kecuali man ittaba'ani, kecuali siapa yang mengikuti saya. Ya, jadi itu adalah fitnah bahwa orang-orang mengklaim bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengkafirkan siapa saja yang tidak satu frekuensi dengan dia. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bohong. Wa ya'jaban, dan sungguh sangat mengherankan, kaifa, bagaimana, yadkhulu, masuk, hadza fi akli agil, bagaimana bisa masuk ya berita semacam itu kepada orang ke dalam akal orang yang berakal. Jadi nggak masuk akal kalau kata kita mah ya. Jadi apa? Tidak masuk akal. Wa hal yaqulu hadza muslim, dan ini apakah perkataan seorang muslim? Gitu. Ini suatu kegundahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bertanya di dalam surat gitu. Apa iya ini bisa masuk akal, orang yang cerdas kayak begini bisa nerima fitnah ini yang disematkan kepada saya? Dan apakah ini salah satu alamat dari perkataan orang muslim, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian lanjut, wa makultum, dan apa-apa yang telah kalian katakan, lau annani, bahwasannya seandainya bahwasannya aku nih aqdiru, mampu, ala hadmi gubbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu untuk menghancurkan kubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadamtuha, maka niscaya aku akan hancurkan daripada kubahnya Nabi. Nah, itu adalah fitnah yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fi dalailil khairat, dan juga di dalam kitab Dalailul Khairat, la haramtuha, aku mengharamkannya, wa anha, dan melarang, anis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku melarang orang-orang itu sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bohong, dusta gitu. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah ini perkataan seorang muslim yang menuduh aku seperti itu? Karena sangat jelas bagaimana perintah Allah Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu disampaikan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin sekali bersaya nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengharamkan, mencegah manusia untuk solawat? Lebih daripada itu, orang yang mengerjakan sholat kemudian di dalam tahiyatnya dia tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, batal sholatnya. Iya nggak? Karena memang sholawat itu adalah perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, kemudian ditambahkan mengenai fadilahnya oleh Rasulullah di dalam hadis, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyara, siapa orang yang dia sholawat satu kali sholawat, maka Allah Ta'ala berikan kebaikan dunia akhirat sebanyak 10 kali dalam satu sholawat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ya, wa anha 'anis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyin nazmin kana fa hadza min al-buhdani. Dan jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh untuk mencegah orang-orang bersolawat memakai nazam. Karena fahada, dan ini semua nih kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, minal buhtan, itu suatu fitnah yang amat luar biasa. Wal muslimu, dan seorang muslim, la yazunnu, tidaklah dia berprasangka, fi qalbihi, di dalam hatinya, ajala min kitabillah, yang lebih mulia daripada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Wa fi sahifati, dan di dalam daripada halaman 64
yaitu di dalam halaman 64 min nafsil kitabi, di dalam daripada kitab yang sama. Qala rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa makultum, dan apa yang kalian telah katakan, innani, bahwasanya saya ukaffiru, mengkafirkan, man tawassala bis salihin, mengkafirkan siapa orang yang bertawassul dengan orang saleh, wa ukaffirul busiri li qaulihi akramal khalqi, ya, dan saya mengkafirkan Imam Busiri karena ucapannya wahai ya akramal khalqi, yang paling mulianya makhluk. Nah, itu adalah bohong, fitnah. Karena Imam Syafi'i sendiri juga berkata berkaitan dengan orang soleh, inni uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Inni uhibbus salihina wa lastu minhum, kata Imam Syafi'i, sungguh aku cinta orang soleh walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Ketawaduan beliau. Kenapa kita kudu cinta dengan orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah, agar kita nih dapat syafaat daripada orang soleh. Bahkan di dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, hai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari jalan perantaranya. Salah satunya adalah bertawassul. Sebaik-baik bertawassul salah satunya adalah dengan amal soleh, yaitu dengan bertawassul dengan orang soleh. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan bahwa wa ukaffiru al-busiri li qawlihi akramal khalqi, bohong juga itu, bahwa aku telah mengkafirkan daripada Imam Busiri karena ucapannya ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk. Padahal hal ini berkaitan dengan di dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala yang langsung memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh di dalam dirimu ya Rasulullah ya Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang agung. Lantas bagaimana kita sebagai umat masa dikafirkan dengan kita puji Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya umat, dengan sebaik-baiknya makhluk? Karena apa? Karena ada dasarnya di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang puji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan wa unkiru ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebohongan lagi adalah aku mengingkari ziarahnya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah aku ini mengingkari ataupun melarang orang-orang untuk ziarah ke makam Nabi. Wa unkiru ziyarata quburil walidain wa ghairihim. Dan saya juga dituduh nih mengingkari untuk ziarah ke kuburan orang tua dan selain daripada mereka. Nah, padahal jelas bahwasanya idhab ilal kubur li ta'rifa ni'matal hayat. Ya enggak? Pergi kalian ke kubur agar kalian tahu bagaimana nikmatnya hidup. Nah, wa ukaffiru, dan aku mengkafirkan man khalafa bi ghairillah, dan aku mengkafirkan siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini adalah suatu kedustaan, fitnah yang amat luar biasa yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jawaban aku, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ala dzalik, atas hal demikian, subhanaka, maha suci engkau, hadza buhtanun azim, ini fitnah yang amat besar. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang mengklaim dirinya paling salafi, padahal sejatinya mereka tidak mengikuti daripada ajaran generasi salaf, dan yang sering dikenal adalah kaum Wahabi, maka perhatikanlah bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang amat santun, seorang yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, dan beliau adalah korban fitnah dari orang-orang yang memfitnahnya, padahal beliau adalah ulama yang amat luar biasa, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan senantiasa dapat bergaul dengan sesama muslim, yaitu dengan pergaulan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab radikal atau ekstrim, ya salah, karena Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki sudah mengutip demikian. Bagaimana klarifikasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu yang sebelumnya itu kepada Sulaiman bin Suhaim, dan ini kepada
penduduk Irak, salah satunya ulamanya yaitu yang bernama Ahmad As-Suwaidi. Itu saja yang dapat disampaikan, wallahu a'lam bishshawab.